Kok saya malah bisa ini? Sudah Bu, silakan. Langsung saja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Alhamdulillah. Kabar baik, Bu. Sehat, cerdas, luar biasa. Allahu Akbar. Mana semangatnya? Ibu ulangi lagi. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat Bu. Cerdas, luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan mendapat keberkahan. Untuk berdoa, Ibu akan menunjuk Pak Mas Ihsan. Tolong dipimpin doanya Mas Ihsan. Baik Bu, baik teman-teman semua. Sebelum belajar kita mari berdoa. Duduk siap. Sebelum berdoa, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islamina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Arhamar Rahimin. Amin. Sudah Bu. Mas Aziz, anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran, silakan dicek dulu kerapian pakaiannya. Bajunya yang belum rapi silakan dirapikan. Jilbabnya yang masih belum rapi silakan dirapikan ya. Mbak Hani dirapikan. Baik Bu. Nah, posisi duduknya yang belum sesuai, yang belum pas, silakan dirapikan. Agar kenapa? Ketika kita belajar, kita merasa nyaman dan bisa konsentrasi. Oke anak-anak, sekarang Ibu cek kehadiran dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Hadir semua Bu. Saya terpaksa. Salah satu tongsis tripod andalan 9. Udah nyampe, berharapnya masuk semuanya. nyesel. Anak, pada pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang materi hidup damai dalam kebersamaan. Materinya adalah pesan pokok surah Al-Baqarah ayat 256. Dan dalam pembelajaran kita hari ini, Ibu akan menugaskan anak-anak sekalian untuk berdiskusi kelompok, yang mana di dalam diskusi kelompok ini anak-anak harus apa? Satu, harus aktif dalam berdiskusi. Nah, tidak boleh ada yang main-main. Satu kelompoknya ada yang mencari problem solvingnya, tetapi yang lainnya main-main. Tidak boleh, harus konsentrasi. Kemudian yang kedua, di saat diskusi berlangsung, anak-anak tidak boleh bising atau rame membuat kegaduhan. Dan yang ketiga, ketika anak-anak mau bertanya, silakan diangkat tangannya agar disiplin, agar tidak terjadi sahut menyahut dalam bertanya. Paham itu anak-anak? Paham Bu. Paham Bu. Oke anak-anak, biar kelas kita lebih semangat lagi, mari kita bernyanyi sambil berolahraga ringan ya. Silakan diikuti gerakan tangannya sesuai dengan nyanyiannya ya Bu, Bapak, ada anak ya. Sekarang Ibu hitung mulai dari 1, 2, 3, kita bersama-sama. 1, 2, 3. Kanan, Kanan, kiri, 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 kanan, kiri, Kiri, kanan, kiri.
Saya Juga juga tahu. Depan, 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 belakang, belakang, depan, belakang, 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 saya depan, juga belakang, tahu. saya juga tahu. Atas, 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 bawah, atas, bawah, 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 atas, bawah, atas, bawah, saya juga tahu. Pendek, 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 panjang, 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 pendek, panjang, panjang, pendek, panjang, panjang, saya pendek, juga tahu. panjang, saya juga tahu. Tepuk tangan untuk semuanya. Masya Allah, anak-anak ibu masih semangat ya. Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, ibu mau bertanya. Yang bisa menjawab boleh angkat tangannya. Pertanyaannya, pernahkah kalian melihat atau mendengar orang yang memiliki keyakinan berbeda di sekitar kalian? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Pernahkah kalian melihat atau mendengar orang yang berbeda keyakinan di sekitar kalian? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya Bu pernah Bu. Saya Bu. Ya, siapa dulu yang menjawab? Angkat tangannya, seperti Ibu tadi bilang. Kalau mau bertanya atau mau berkata, boleh angkat tangan dulu biar Ibu tahu. Siapa dulu tadi? Saya Bu. Oh, Mbak Romi. Apa Mbak Romi jawabannya? Iya Bu, saya pernah Bu berteman dengan teman yang beda agama Bu. Tetangga saya beda agama dengan saya Bu. Alhamdulillah. Karena Mbak Romi sudah menjawab pertanyaan dari Ibu, maka Ibu beri Mbak Romi bintang. Besar loh Mbak Romi bintangnya. Oke, anak-anak, pertanyaan kedua. Bagaimana kita seharusnya bersikap kepada orang yang berbeda keyakinan dengan kita? Ayo, bagaimana sikap kalian atau sikap kita kalau bersikap kepada orang yang berbeda keyakinan dengan kita? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Iya Bu, saya Bu. Bu. Ayo, Mbak Serina. Mbak Serina dulu yang Iya. mau menjawab. Kalau kita ketemu orang yang berbeda dengan agama kita harus saling menghargai, Bu. Ya, betul. Karena Mbak Serina sudah berani menjawab dan jawabannya betul, maka Ibu juga akan memberikan bintang kepada Mbak Serina. Loh, bintangnya hitam. Nggak apa-apa ya Mbak Serina ya. Kok hitam, Bu? Saya mau pink, Bu. Warna pink lah, Bu. Apa hitam? Bintang hitam. Gelap di siang hari, tapi bersinar di malam. Malam hari. Oke, Makasih, Bu. sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak bisa memahami dan menjelaskan pesan pokok surah Al-Baqarah ayat 256 tentang kebebasan beragama dan toleransi. Dan tujuan pembelajaran kedua, anak-anak bisa menunjukkan toleransi dalam berbagai situasi, baik itu di sekolah maupun di lingkungan rumah. Kegiatan kita hari ini anak-anak, nanti kita akan diskusi, kemudian presentasi, tanya jawab, dan kemudian penilaian. Materi kemarin kita belajar membaca tentang surah Al-Baqarah. Untuk mengingat kembali nih, Ibu tunjuk satu saja anak yang untuk membaca surah Al-Baqarah. Ibu tunjuk Mbak Nisa untuk membaca surah Al-Baqarahnya. Silakan Mbak Nisa. Ya Bu. Silakan dibaca Mbak Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil'urwatil wusqa la infisama laha. Wallahu sami'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah. Mbak Nisa bacaannya masih ada yang terputus ya. Nanti diperbaiki lagi bacaannya.
Oke, untuk Mbak Nisa Ibu kasih 2 bintang ya, 2 bintang hitam sama oranye, double ya bintangnya. Oke. Oke, selanjutnya pesan pokok yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Yang pertama adalah tentang setiap individu memiliki hak untuk memilih keyakinannya tanpa adanya paksaan. Dan yang kedua, menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman, sedangkan setan merupakan pelindung bagi orang-orang yang berpaling dari jalan Allah. Anak-anak, perhatikan dan simak video berikut ya. Toleransi beragama. Liburan panjang akhir sekolah telah tiba. Indra memanfaatkan liburan yang cukup panjang itu untuk dikitan. Kitan adalah hal yang wajib bagi laki-laki muslim. Semoga lekas sembuh ya Indra. Ah, iya Pak. Terima kasih. Aduh. Setelah kamu sembuh nanti, kita adakan syukuran khitan. Nanti teman-temanmu, Okto, Nadia, dan Donita, diajak ya, Indra? Iya ya. Setelah 2 minggu berlalu, liburan sekolah pun selesai. Murid-murid kembali masuk sekolah. Hei teman-teman, besok Sabtu aku minta kehadiran kalian di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan liburan khitan. Sada naik. Acara kitananmu nanti ada pengajiannya juga nggak? Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan peci, Indra? Tidak perlu, Donita, Okto. Yang penting kalian pakai baju yang sopan saja. Tapi kan nanti semua tamu pasti pakai hijab, Ndra. Aku malu. Iya, nanti kalau kami tidak bisa baca doanya gimana? Jangan khawatir. Nanti kalian akan aku temani selama pengajian. Beneran, tidak apa-apa nih. Tidak apa. Kalian kan juga sudah kenal sama ayah ibunya Indra. Mereka baik kok. Oke, kalau begitu. Hari Sabtu pun tiba. Hari dilaksanakannya syukuran hitanan Indra. Acara dimulai. Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara khataman tersebut. Nadia juga hadir dengan memakai jilbab. Ia menyimak pengajian tersebut. Sementara itu, Donita dan Okto berada di dekat Nadia. Mereka berdua duduk dengan tenang sambil memperhatikan seluruh rangkaian acara. Tak lama, pengajian pun berakhir. Indra menemui teman-temannya. Dia menghidangkan banyak sekali cemilan. Terima kasih buat kehadirannya ya teman-teman. Maaf menunggu lama. Cuma sebentar kok. Hei, semua snack ini aku sediakan khusus untuk kalian. Ayo dimakan. Siap, Dra. Nanti aku habisin. Hehehe. Kalau di Islam, tiap laki-laki pasti sunat ya? Iya toh, di Islam, khitan hukumnya wajib untuk laki-laki. Dan dilakukan ketika anak sudah cukup umur. Biasanya sih di umur 3 sampai 10 tahun. Tujuannya agar selalu terjaga kebersihannya demi sahnya pelaksanaan ibadah harian. Oh, gitu ya? Mereka terus asik mengobrol selepas pengajian, hingga tiba-tiba, Kak Indra. Weh, Dek Zahra, baru datang ya? Sini, Dek, kakak kenalin sama teman-teman Kak Indra. Perkenalkan teman-teman, ini Zahra, adik sepupuku. Nah, Dek Zahra, ini namanya Kak Okto. Kalau ini namanya Kak Nadia. Nah, kalau yang satu ini namanya Kak Donita. Halo kakak-kakak, namaku Zahra. Kok Kak Donita nggak pakai hijab? Kak Okto
juga gak pakai sarung dan peci? Ini kan acara pengajian. Zahra aja yang kecil pakai hijab kok. Itu Aduh, itu begini deh. Kalau Zahra gak mau pakai hijab, Mama pasti bilang, nanti Allah gak akan sayang sama Zahra. Jadi, nanti Allah pasti juga gak akan sayang sama Kak Donita loh. Atau kakak mau pinjam jilbabnya Zahra? Aduh. Zahra ini ada-ada saja. Itu karena Kak Donita dan Kak Okto berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Nah, Zahra, perhatikan cerita Om ya. Di Indonesia ada 6 agama dan berbagai kepercayaan yang berbeda-beda. Ada Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama punya aturan masing-masing, tidak bisa disamakan. Ada juga berbagai kepercayaan yang bersumber dari kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Tradisi menutup kepala ada di beberapa agama dan kepercayaan, bukan hanya di Islam saja. Dalam tradisi Islam, pemakaian jilbab untuk perempuan memang dianjurkan. Namun, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti sesuai agama kita. Ini yang namanya toleransi. Contohnya saja, Kak Donita dan Kak Okto tidak perlu memakai baju muslim seperti kita. Zahra mengerti. Seperti pelangi ya, mereka berbeda-beda, namun ketika bersatu terlihat indah. Dek Zahra memang pinter. Sapa dulu kakaknya. Ini masih ada makanan. Yuk, kalian semua ikut makan. Siap Om Nur. Oke anak-anak, setelah anak-anak menyaksikan video tadi, sekarang tugasnya adalah mendiskusikan tentang permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang pertama, apa yang terjadi jika hidup bermasyarakat tidak ada rasa toleransi? Dan permasalahan kedua, bagaimana cara menerapkan sikap toleransi dan menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dua permasalahan ini silakan dicari solusi permasalahannya di dalam diskusi. Nah, di dalam diskusi ini Ibu sudah bagi menjadi 4 kelompok. Nah, di kelompok pertama silakan didengarkan nama-namanya ya anak-anak. Kelompok pertama ada Mbak Eva, Mbak Rizky, Mas Tino, Mas Fadil, dan Mbak Endang. Kelompok kedua ada Mas Aziz, Mbak Latifah, Mbak Uni, Mas Afdel, dan Mas Amroza. Kelompok ketiga ada Mbak Hani, Mbak Serina, Mas Ali, Mbak Miska, dan Mas Ihsan. Kelompok keempat ada Mbak Karmila, Mas Uul, Mbak Sumaina, Mbak Romi, dan Mbak Nisa. Anak-anak, silakan kalian membentuk kelompoknya dan mendiskusikan dua problem atau masalah yang sudah terjadi tadi ya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi. Waktunya dimulai dari sekarang. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Kira-kira siapa dulu yang mau mempresentasikan? Mau dari kelompok 1 dulu boleh, mau dari kelompok 4 dulu juga boleh. Ayo dari kelompok mana? Ayo yang sudah siap dulu boleh mempresentasikannya. Apa tadi masalahnya? Apa yang terjadi jika hidup bermasyarakat tidak ada rasa toleransi?
Dan yang kedua, bagaimana rasa menerapkan sikap toleransi dan menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, siapa yang sudah siap boleh presentasi dulu, kelompok mana? Saya Bu, kelompok 2 Bu. Ya, Mas Ihsan, Mas Ihsan kelompok 3 ya Mas Ihsan. Oh iya Bu, kelompok 3 Bu. Ya, silakan Mas Ihsan. Ya Bu, yang pertama Bu, jika tidak ada rasa toleransi, maka akan banyak ini Bu pertikaian Bu. Ya, Kemudian untuk menerapkan rasa toleransi itu dengan ini Bu, dengan saling menghormati dan menghargai di antara perbedaan Bu. Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan problem solvingnya anak-anak. Kasih tepuk tangan dulu. Kemudian siapa lagi yang mau mempresentasikan diskusinya? Ayo, kelompok 1, 2, dan 4 yang belum. Kelompok 1 ada Mbak Eva, Mbak Rizky, Mas Tino, Mas Fadil, Mbak Endang. Kelompok 2 ada Mbak Latifah, Mbak Uni, Mas Abdel, Mas Amroza. Kelompok 4, Mbak Karmila, Mas Uul, Mbak Romi, Mbak Nisa. Mbak Eva, sudah selesai? Oke, anak-anak. Diskusi kita hari ini sudah selesai. Ada yang ditanyakan? Punya habis ini. Iya. Setelah diskusi selesai, silakan kerjakan LKPD berikut. Jika sudah selesai, silakan dikumpulkan ke depan. Nah, kemudian untuk refleksi hari ini, apakah anak-anak sudah mengikuti proses pembelajaran dengan baik? Apakah anak-anak sudah memahami materi pesan pokok surah Al-Baqarah ayat 256 yang didiskusikan hari ini? Sudah. Sudah, Bu. Apakah anak-anak mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran? Jika iya, di bagian mana kesulitannya? Alhamdulillah tidak, Bu. Alhamdulillah. Jadi anak-anak, kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 256 mengajarkan bahwa tidak ada paksaan dalam agama dan setiap orang berhak memilih keyakinan sendiri. Dan yang kedua, menegaskan pentingnya toleransi dan menghormati perbedaan keyakinan di antara kita. Dan yang ketiga, hidup damai dalam keberagaman, saling menghormati dan menciptakan lingkungan yang harmonis, baik di lingkungan sekolah, di rumah, dan masyarakat. Jadi anak-anak intinya, Ibu harap setelah pembelajaran kita hari ini, anak-anak bisa menerapkan sikap toleransi, sikap menghormati, dan sikap saling menghargai dalam kehidupan, baik di rumah, di lingkungan sekolah, maupun di masyarakat. Dan ingat, ketika berteman tidak boleh memilih-milih ya anak-anak, harus berteman dengan semuanya. Tidak boleh mendiskriminasikan teman yang lain yang berbeda agama dengan kita. Cukup sekian anak-anak pertemuan Ibu pada hari ini. Untuk pertemuan minggu depan kita sudah masuk ke materi baru anak-anak ya. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Farha dulu deh.